Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardil Araf. Saya dari unit 7 Hukum Ekonomi Syariah. Dan insya Allah saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari inflasi, kemudian dampak dari inflasi, dan bagaimana cara mengatasi inflasi. Baik, inflasi adalah fenomena di mana harga-harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi secara umum dan berkelanjutan meningkatkan selama periode waktu yang tertentu. Dalam konteks inflasi, daya beli uang yang sama menjadi lebih rendah sehingga diperlukan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama seperti sebelumnya. Tingkat inflasi dinyatakan persentase dan diukur dengan menggunakan indeks harga yang mencatat perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang mewakili tingkat konsumsi rata-rata masyarakat. Pemahaman konsep dasar inflasi sangat penting karena dampaknya yang merata. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli uang, yang berarti orang harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama seperti sebelumnya. Memahami konsep ini membantu individu merencanakan keuangan mereka yang lebih cermat dan lebih bijak nanti ke depannya. Selain itu, memahami inflasi sangat relevan dalam konteks investasi dan tabungan. Inflasi dapat mereduksi nilai real tabungan dan investasi jika tingkat pengembalian investasi tidak mengimbangi atau melebihi tingkat inflasi. Pengetahuan tentang inflasi juga memainkan peran penting dalam mengikuti kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Bank sentral sering menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Pemahaman ini membantu individu dan bisnis dalam merencanakan strategi keuangan mereka dalam mempertimbangkan perubahan suku bunga. Pada akhirnya, pemahaman tentang inflasi merupakan kunci untuk mengambil keputusan finansial yang bijak dan cermat dan merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Oke, sekarang kita akan mengenal penyebab inflasi di Indonesia. Inflasi yang terjadi di Indonesia adalah sebuah fenomena di dunia ekonomi yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian. Lantas, apa saja sih penyebab inflasi di Indonesia yang perlu diketahui? Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Pertama, ada meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan. Inflasi Indonesia disebabkan oleh meningkatnya permintaan yang sering disebut sebagai demand pull inflation. Ini terjadi ketika masyarakat menunjukkan daya tarik kuat terhadap suatu barang dan atau jasa tertentu. Inflasi semacam ini bisa berkembang ketika ada keinginan yang berlebihan untuk menggunakan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasar. Permintaan yang meningkatkan ini mengakibatkan kenaikan harga, terutama jika penawaran masih tetap, yang pada akhirnya mengakibatkan naiknya harga. Kedua, bertambahnya uang yang beredar. Penyebab inflasi Indonesia salah satunya itu adalah bertambahnya uang yang menyebar ataupun yang beredar yang dicetak begitu banyak. Adalah peningkatan jumlah uang yang beredar. Teori ini dikenal sebagai monetary inflation yang menyatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Ketika jumlah uang di dalam perekonomian bertambah, namun jumlah yang barang tetap, maka harga barang cenderung naik. Peningkatan jumlah yang dalam perekonomian bisa terjadi jika negara menghadapi defisit anggaran. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah sering mencetak uang baru yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga. Ini adalah salah satu faktor yang dapat memicu inflasi di Indonesia. Kemudian ada meningkatnya biaya produksi. Penyebab inflasi selanjutnya adalah meningkatnya biaya produksi yang dikenal sebagai cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu yang berkelanjutan. Biasanya ini terjadi ketika biaya faktor produksi terus naik
di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan nilai tukar mata uang domestik, inflasi negara mitra dagang, dan ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan permintaan barang produksi. Kenaikan biaya produksi bisa berdampak pada harga barang, terutama jika produsen harus menaikkan harga untuk menutupi biaya produksi yang meningkat. Kemudian adanya inflasi campuran. Yang keempat ini ada inflasi campuran yang dicampuri oleh berbagai jenis yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Penyebab inflasi di Indonesia membuat adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, maka akan mengakibatkan penyediaan barang atau faktor produksi menjadi turun. Inflasi ini di Indonesia juga dapat disebabkan oleh campuran faktor kenaikan penawaran dan permintaan. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan kenaikan harga. Hal ini terutama terjadi ketika permintaan tiba-tiba meningkat, sedangkan pasokan tidak dapat mengimbangi. Inflasi jenis ini bisa sulit untuk dikendalikan. Dan yang kelima, akibat dari perilaku masyarakat. Salah satu penyebab inflasi di Indonesia adalah ekspektasi yang dipengaruhi oleh masyarakat. Ini terjadi ketika masyarakat berharap bahwa kondisi ekonomi di masa depan akan lebih baik ataupun baik-baik saja. Harapan ini dapat mendorong permintaan yang lebih tinggi atau kenaikan biaya produksi. Inflasi ekspektasi ini mungkin sulit dideteksi karena perubahan yang terjadi tidak selalu signifikan, tetapi dapat berdampak dalam jangka panjang. Ada inflasi tentunya akan menimbulkan dampak di antaranya terhadap pendapatan, ekspor, kalkulasi harga pokok, hingga ekspor. Berikut ini beberapa dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat inflasi. Baik, yang pertama ada dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat berdampak positif dan negatif pada pendapatan individu. Dalam beberapa situasi seperti inflasi ringan, hal ini mungkin mendorong pelaku usaha untuk memperluas produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun, inflasi dapat merugikan bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap karena nilai uang yang mereka dapatkan juga tetap, kan gitu. Sementara harga barang dan jasa naik dan mereka pendapatannya segitu-gitu aja. Jadi ya bagaimana mau meningkatkan? Itu contohnya. Kemudian dampak inflasi terhadap ekspor. Dampak lain dari inflasi adalah penurunan kemampuan ekspor suatu negara. Inflasi dapat membuat biaya ekspor lebih tinggi sehingga mengurangi daya saing beberapa barang ekspor. Akibatnya, pendapatan dari ekspor negara tersebut dapat menurun. Kemudian ada dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Inflasi dapat menyulitkan perhitungan harga pokok karena dapat menyebabkan harga pokok menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tingkat inflasi di masa depan seringkali sulit untuk diprediksi dengan akurat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam menentukan harga pokok dan harga jual. Dan yang keempat, dampak inflasi terhadap minat dan menabung. Pada periode inflasi, minat orang untuk menabung cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh pendapatan bunga yang lebih rendah dari tabungan, sementara penabung harus membayar biaya administrasi untuk tabungannya. Terus, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi inflasi? Gimana sih cara untuk mengatasi inflasi? Setelah mengetahui apa saja penyebab inflasi dan dampaknya, lantas juga penting untuk kita memahami bagaimana cara mengatasi inflasi tersebut. Setelah ini, saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, ada kebijakan moneter. Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil adalah kebijakan moneter. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas uang yang dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tindakan yang dapat dilakukan meliputi pengaturan persediaan uang tunai,
penyesuaian tingkat diskonto untuk mempengaruhi suku bunga, dan pelaksanaan kebijakan operasi pasar terbuka. Dan kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dengan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini memiliki beberapa manfaat seperti penghematan, kemudian penghematan dalam pembelanjaan pemerintah, dan penyesuaian tarif pajak. Dan yang terakhir ada kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal adalah tindakan yang dilakukan tanpa mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau pendapatan serta pengeluaran negara. Jenis kebijakan ini antara lain yaitu 1. Meningkatkan produksi dan jumlah barang yang tersedia di pasar. Kemudian ada menetapkan upah real yang memperhitungkan tingkat inflasi. Dan ketiga ada mengendalikan dan mengawasi harga, termasuk penetapan kebijakan dan harga maksimum oleh pemerintah. Baik, itu yang bisa saya jelaskan ataupun yang bisa saya paparkan tentang inflasi dari pengertiannya, kemudian dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman bagi kawan-kawan semua, dan semoga kita bisa terus belajar dan mengasah relasi kita dalam berpikir dan bagaimana cara mengetahui kebijakan-kebijakan yang lebih mantap, dan semoga bisa menjadi pemuda-pemudi yang membanggakan dan menjadi generasi emas di tahun 2045. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.